Tanya dengan ada simak. Gad abu ya. Nyo memang katanya telat 15 minit tapi hana pupu abu ya. Waktu dan tempat. Kamu persilakan ke abu ya. Dari lo nolak kemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang yang pah memang begitunya sesuai dengan kondisi yang harus ditanya ketahui ya, artinya buh judul yang pah di mana anda. Mengkana dari Tegutan Kumandung kau pulang Baknun. Itulah berarti insyaAllah malamnya mengamalkan asal Tuan sampaikan betul pengetahuan tentang agama dan teori, yaitu pengetahuan terkait tiban urang zaman ataupun oleh sebahagian ulama-ulama Gedonyong dan juga para sultan serta raja-raja Aceh dalam melihat agama sebagai hal yang paling terpenting bagi segala hal. Jadi ulang betul, judul yang malamnya adalah melihat sisi lain. Manakah para sultan dan raja serta para alim ulama memandang agama Islam sebagai segala sesuatunya dalam hidup dan kehidupan. Bahkan judulnya dan malamnya, bahkan judulnya harus kita bahas pada malamnya, karena Aceh sendiri yang dinilai merupakan wilayah yang diakui oleh dunia sebagai wilayah yang kaya. Maksud kaya adalah kekayaan dalam bidang agama, kekayaan dalam bidang moral, kekayaan dalam bidang ekonomi, dan juga kaya dalam bidang apapun. Dan memang ke Allah juga yang lagi rupa bagi orang Aceh zaman, karena memang Allah berjanji dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum. Apabila kita bantu agama Allah, maka Allah akan bantu kita. Menyamanan berarti akan ditanya kalian secara bersama dengan penjelasan yang telah saya sampaikan terkait sisi yang sangat positif bagi orang-orang zaman dalam melihat agama dengan sisi yang cukup hadiah orang-orang Aceh Lonyong dalam melihat agama. Yang pertama sekali Tuan sampaikan bahwa sebagaimana pengalaman Tuan dalam menggeluti sejarah Aceh dari manuskrip yang alhamdulillah pada buah manuskrip lentamak membaca juga manuskrip Aceh, peninggalan kitab-kitab ulama Aceh yang tengah membaca, maka dapat memberi kesimpulan bahwa memang hal yang pertama sekali yang membuat orang Aceh dulu sangat kuat dan kaya iman, kaya ihsan, kaya ekonominya adalah tidak pernah meninggalkan akidah dan meninggalkan agama di setiap lubuk hati orang-orang dulu. Hal yang pertama sekali yang wajib kita ketahui bahwa memang orang Aceh Gemun, raja-raja, para sultan, para alim ulama sangat-sangat memandang hal yang serius dalam bidang akidah terlebih dahulu, karena melalui akidah kita bisa hancur dalam hal beragama, melalui akidah kita bisa bersatu dalam hal agama. Ketika kita sebut agama, tentu banyak perspektif yang harus kita lakukan. Tapi hal yang paling penting ketika kita membahas agama adalah hal akidah terlebih dahulu. Karena lunggalan hancur Aceh masa Belanda, itu urunnya adalah terkait tentang sudah banyaknya akidah di negara kita. Jadi makin le akidah ada tempat kita, makin le akidah di wilayah kita, akan memunculkan makin le pula lah perhancuran kontroversial, saling berbeda pendapat, bahkan berujung kepada perselisihan persaudaraan, bahkan pembunuhan dan seterusnya.
Oleh karenanya pada dua malam yang kau ikut, Tuan diundang untuk menyampaikan ceramah Isra dan Mi'raj. Dalam majelis Isra Mi'rajnya, nah kalau itu jamaah tanya Mbak Tuan, hal apakah yang jud nak pegawai ditanya mandung burung Acehnya bersatu, dan hal apakah yang juga Acehnya dalam akidah yang satu, dan akidahku yang satunya dan tiban maksud daripada persatuan dalam agama menurut pandangan para sultan dan raja-raja Aceh yang mengenallah gambaran pertanyaan yang belum terima pada 2 malam yang lalu. Maka Tuan jawab secara rinci juga sesuai dengan referensi yang menunjuk pada malam ini. Yang ini Tuan maksudkan bahwa kita ini orang Aceh, alhamdulillah harus kita bangga sebagai orang Aceh sebab kalau langsung tiba orang Aceh zaman melalui data-data manuskrip, memang kita zaman cukup disegani oleh dunia. Bahkan untuk dunia karena memang Aceh pada masanya memang betul-betul mendapat perhatian yang sangat serius oleh dunia, termasuk Perancis, Belanda, masanya Belanda Bamban, Rudolf, tapi segala daripadanya dari Perancis, Inggris, dan belum membaca langsung surat yang ditulis langsung oleh Sultan Iskandar Muda di Museum. Maaf bacut Abu ya izin bacut Abu ya. Na typing yang dari Bang Mukhtar Nazar agak karu bacut Pak Abu ya. Lagi nasu urung pepe di pukul. Nyo lo baca jalan no. Tengah baca jalan no. Dulu tu Baca jalan ya gat lanjut Bu ya. Kita lo bertolong nyo. Bertolong pun di bangku mic pun. Lo di bangku. Kalau yang ni betul dia kan sebab nya ilun tipu hiu tau kan. Enggak lagi mahal dia. Dia. Nyo di bangku nanti kudo kan. Tes. Alhamdulillahnya katrang lo ya. Ya. Jadi mana lo lanjutkan itu kan? Lo kena sampaikan malamnya bahwa bedanya orang Aceh yang paling hal pertama yang kita perhatikan adalah akidah. Bedanya. Jadi perselisihan terjadi selamanya juga menyangkut tentang akidah yang kita kenal juga kayak anak Pahli di Aceh, teman-teman karena di Aceh, akidah Khawarij, Murji'ah, Syiah, Bahadur Mindanao. Jadi malamnya mungkin akan kita sampaikan secara fokus yaitu tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai akidah resmi Kerajaan Aceh Darussalam. Selepas itu Tuan sampaikan bahawa sesungguhnya memang misalnya dari mulai zaman masa Sultan Ali Muawiyah Shah, Sultan Luhri Ba'nyandom yaitu Sultan Abu Jalil sehingga Sultan Iskandar Muda, bahkan di akhirnya yaitu Kerajaan Darul Kamal kemudian Kerajaan Samudra Pasai resmi bahwa memang akidah yang aman selama di Aceh zaman adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kesepakatan mandum para sultan, para raja, para alim ulama yang kalian baca riwayatnya dalam manuskrip ataupun kitab-kitab zaman Aceh. Lebih contoh dan baca dalam kitab karya Syekh Abbas bin Muhammad Al-Asyi yaitu kunci Kusakarang bernama kitab Tazkirah Tafidin. Juga dan baca di dalam beberapa kitab anu sebutkan mandum tapi referensi sangat kuat bahwa sesungguhnya memang akidah resmi banyaknya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, yang kedua sampaikan bahwa walaupun memang pada era kerajaan Aceh Darussalam ataupun masa kerajaan Aceh zaman yang dikenal masa yang sangat kuat, sangat kaya, sangat kompak disebabkan satu akidah. Walau demikian, hanale Sultan Midanyo, hanale Raja Midanyo, dan juga hanale ulama-ulama Midanyo, dan huditlah pada masa urunyo, katakan memang kehancuran
kita nyo urang Aceh nyo kari sama-sama ro, kontroversi di kita nyo sama-sama ro nya adalah menyebabkan uh, persatuan yang bengkalan hana mungkin li kedong. Sebabnya adalah tabuh saja, yaitu akidah dia akan berbeda-beda. Jadi kon perkara ekonomi dia, kon perkara apa namanya moral gitu dia, juga kon kepada hal-hal yang lain, tapi bersumber dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya gitu sebagai orang Aceh ka hanali pak akidah resmi para sultan dan raja serta ulama jamu. Jadi lebih memilih akidah-akidah yang lain. Jadi ini sebab pun kehancuran kita ini. Bisa saya buktikan melalui veteran-veteran sejarah ketika masa peperangan zaman, yaitu masa Belanda, era ke agresi Belanda yang keputnya adalah lentuan ketika Hudib Senophargonya, dan Senophargonya sangat memahami tiba cara untuk menghancurkan bangsa Aceh. Salah satu cara dia adalah Senophargonya disampaikan perbedaan pendapat hukum kepada masyarakat awam dengan tujuan agar masyarakat awamnya saling berkhilafiyah, saling bertengkar, saling berkontroversi disebabkan hanya filter ilmu agama. Jadi oleh karenanya Senophargonya berhasil membuat masyarakat Aceh makanya hancur, saling bunuh-bunuh, juga masyarakat Aceh saling bertengkar sesama kelompoknya, sesama bahkan beda kelompok, sama-sama keluarga juga bupati. Dan cara yang seperti cara yang lagi rupa dongkalan kehancuran dinasti Turki Utsmani yang dipelopori masanya, dipelopori kehancurannya oleh Kemal Atatürk sama, nuansanya sama, yaitu mengajarkan kembali pengajaran-pengajaran yang kontroversial dalam mazhab atau dalam hukum, ataupun bahasa lainnya adalah memberikan sisi akidah yang lain, yang kan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi longgalan aliran urung-urungnya sama. Jadi Turki Utsmani hancur karena disebabkan perbedaan akidah yang menjalar di masyarakat awam, juga sama seperti mana di Aceh dihancurkan di Aceh juga karena sebab akidah yang menjalar bak masyarakat awam, bukan bak ulama. Jadi oleh karenanya jamaah dirahmatillah Allah, gitanya orangnya di Aceh kami riset kadalan memang gitanya bupati sama-sama orang, dan kadalan memang yang kami sampaikan oleh Iskandar Muda Jamun di dalam kitab Qanun Mutlaq Alam yang dibaca pada dasarnya Iskandar Muda Jamun kami juga gitanya memandung untuk menjalani hukum-hukum yang kali beliau tulis. Salah satunya adalah fokus pada pembahasannya, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun demikian karena kita ada baca li, ada kaji li, ada fitoli dengan ulama, tabuh sejarah itu, ada pakai li hukum itu, mandung tabuh ada li sehingga ajaran-ajaran bebas menjalar di Aceh. Di Aceh dinau letak ajaran-ajaran sesat yang awal tadi sebut oleh Kamal Muda Aceh, tapi dari pakai luar Aceh lagi contoh Kamal Muda sebut Khawarij, Syiah, Rafidi, menang buah oleh Kamal Muda, dan juga ajaran-ajaran lain. Dan mandum pernah di Aceh, termasuk Wahabi adalah gambaran wujud lain daripada Khawarij, kemudian Syiah, kemudian Murji'ah, Qadariyah, Mu'tazilah, kemudian dan macam-macam lain lah. Dan kena membegah bahawa orangnya ajaran yang sebagian kelompok udahnya orang Aceh menganggap bahawa hakikat kepada Allahnya adalah sepenuh di, sehingga syariat kena perleli. Kadang-kadang menanti dipegah oleh sebagai lain orangnya syariatnya lebih perleli daripada hakikat. Jadi kaku menang-menang lagi. Jadi hancur kitanya sebab karena penghancuran akidah. Dan sistem yang lagi rupa yang terjadi bak masalah dengan orangnya dipelopori kehancuran di salah satu adalah dari kaum Wahabi. Nah, yang kita pernah sampaikan juga bahawa Wahabinya juga cara terjadi sama lagi Senophargonya Jamun. Jadi menghancurkan kitanya melalui dalam. Jadi oleh karenanya yang terakhir untuk sampaikan dua level poin dari malamnya, tapi dalam satu tema yaitu akidah.
yang paling sampaikan adalah bahawa zaman masa Iskandar Muda, bedanya harus mengikuti akidah tabuh mana akidah lain, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Namun walau demikian, Dino Nakabok kelompok di Aceh juga menyebut diri kelompok urutnya dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi katanya sama ahli sunnah wal jamaah. Nah, pertanyaannya adalah pada poin yang kedua, iban maksud akidah ahli sunnah wal jamaah yang digambarkan oleh Iskandar Muda dengan ahli sunnah wal jamaah yang selamanya diakui oleh kelompok-kelompok di Aceh Ronyong. Perbedaannya cukup jauh. Iskandar Muda mendefinisikan Ahlussunnah wal Jamaahnya adalah sebuah akidah yang berdalil kepada khutbah dasar dalil. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Amalan yang dibaca dalam Qur'an Ta'ala. Sedangkan kelompok orangnya yang menyebut diri Ahlussunnah wal Jamaah sengaja memang disebut bagian untuk mencari aman di dalam, aman kelompok awalnya, karu-karu. Tapi versi Ahlussunnah wal Jamaah orangnya menurut awalnya adalah bersumber kepada dua buah dalil yaitu Al-Quran dan hadis. Pendapat ulama hanya pakai ini, pendapat qiyas hanya pakai ini. Jadi definisi Ahlussunnah wal Jamaah menurut awaknya cukup jauh berbeda dari definisi Ahlussunnah wal Jamaah yang tadi disampaikan oleh Sultan Iskandar Muda. Lelang begitu. Menurut Iskandar Muda, Ahlussunnah wal Jamaahnya disepakati oleh beliau dan seluruh para sultan-sultan juga para alim ulama misalnya yang diikuti juga oleh generasi setelahnya lagi contoh Iskandar Sani, generasi Syekh Syafuddin, Ubaid masanya juga Syekh Wala sepakat bahawa Ahlussunnah wal Jamaah menurut urung-urungnya pada masa ini adalah bersumber kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Yang lagi nyo hanali pak masalahnya orangnya. Urung Aceh lawannya ka ana keturunan dari sejarah, ana keturunan dari ulama-ulama, ana gitu di iban petuah-petuah raja Sultan Yamun, sehingga karena cukup awam terhadap mendung-mendung sehingga diurungnya ka mudah terkontaminasi oleh ajaran-ajaran baru yang tu kuno Aceh. Rasa bahwa dia adalah lagi yang disebut kuno ajaran Wahabi, Syiah, Khawarij, Qadariyah. Jadi disarankan mandung harus berhati-hati karena tetap budaya waktu urut kiamat musuh Allah tetapnya. Jadi istilah aman nyamannya sangat sulit untuk budaya kudang lamun di Aceh. Namun demikian musuh Allah dalam bentuk ulama, dalam bentuk agama, ini tetapnya itu urut kiamat. Maka dia rasa nyoknya lebih poin yang lempar sampaikan yang fokus pada judul kitanya adalah kembalikanlah kitanya kepada Ahlussunnah wal Jamaah yang lebih poinnya menjadi bahan iktibar yang harus kitanya sama-sama ambil daripada Mau'idah Hasanah malamnya melalui online kitanya harus menjalankannya terus, mempraktekkan dalam diri, mempraktekkan dalam keluarga kitanya karena sebab yang itu yang disampaikannya bersumber mandum dari kesepakatan para Sultan Aceh, para Raja Aceh, para ulama-ulama Aceh. Mandum referensi yang lupa sampaikan malamnya, penjelasan sampai malamnya, lengkap referensi ini dari kitab-kitab jamun yang dibaca. Karena tuan sistem belum belajar sejarah Aceh, hanya membaca buku sejarah Aceh Uronyong. Tapi belum buka buku-buku yang berumur 200 bertahun yang lalu. Tapi kita